Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Menjelang kurang lebih 5 hari lagi ya. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Bulan suci Ramadan tahun 2024 akan mendekati kita, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah disiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah, Embun Pagi di tengah-tengah kita. Embun Pagi selalu memberi solusi, telah hadir di tengah-tengah kita. Guru kita semua yang makin sehat, makin fit, makin cerah, makin segar, siap memberikan kita tausiah yang menyejukkan kita semua. Tan, mangga Tan, ya. Silakan langsung Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin upload kemarin. Alhamdulillah sekarang. Saya agak bindeng ya. Agak bindeng. Ya, yang sakit semua disembuhkan. Amin, kemudian amin. Yang sedang ada masalah, ya yakini bahwa innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Lalu uji dengan penyakit, uji dengan anak, dengan suami, dengan ekonomi, dengan istri, tetangga, bahkan yang diuji oleh teman dan sebagainya. Yakini bahwa Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Karena itu jangan sampai ujian, cobaan disikapi dengan husnudzon. Terus husnudzon kepada Allah. Jangan disikapi dengan suudzon ya. Husnudzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa, insya Allah tinggal menghitung hari ya. 11 atau 12, Senin atau Selasa, mangga lah ya. Tugas kita adalah saling menghormati, karena bulan dalam Islam kan 29 atau 30 ya. Itu ada yang nanya sangat banyak sekali tentang masalah munggahan ya. Luar biasa masalah. Mohon dijelaskan. Jadi munggahan itu kalau nggak salah nih, orang Sunda apalah unggah asalnya ya. Jadi munggahan itu unggah. Kalau kita masuk ke satu rumah, ada golodog ya dulu. Unggah. Oke. Jadi masuk bulan Ramadan itu unggah. Mau naik gitu? Naik. Kita mau naik, mau masuk. Kedua, unggah juga bisa berarti masuk. Mangga kelebat. Nah, itu yang dalam hadis. Siapa yang bahagia memasuki bulan Ramadan, bahagia saja. Belum menyiapkan makan, belum tarawih, belum tadarus, belum infak, belum salat, baru bahagia saja. Haramallahu badanuhu ala nar. Diharamkan badannya masuk neraka. Berarti siapa yang ngeluh, tambah susah dan sebagainya ya. Alhamdulillah itu termasuk dosa besar. Minimal bahagia aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ketika ada konfirmasi, kenapa kita harus bahagia gitu kan? Pertama, saking pentingnya. Ya tiap daerah punya kearifan lokal ya. Lalu diisi dengan makan bersama. Ada yang diisi dengan silaturahim. Ada yang diisi dengan saling memberikan makanan, terserahlah. Saya kemarin di salah satu BUMN ya, di Bio Farma mengadakan unggahan juga. Dan isinya tentang nilai-nilai Ramadan. Jadi ternyata perlu kita unggah masuk ke Ramadan itu dengan penuh bahagia. Yang kedua, jelas bikin program. Program kita yang ritual apa nih? Pokoknya khusus Al-Quran. Tahun ini, Ramadan tahun ini tambah hafalan. Nanti, hafalan sudah, tambah pemahaman. Nah, sehingga diharapkan pas Ramadan itu jelas targetnya. Jelas targetnya, sekaligus yang paling penting adalah tahwilul jahalah, membiasakan mengubah kebiasaan jahiliyah ila Islam kepada Islam. Itu yang paling penting. Ya, jadi bahagia menjelang Ramadan, mengharamkan badan kita dari api neraka. Kalau sudah haram dari jerat api neraka, berarti baru bahagia saja sudah dapat pahala. Apalagi diisi dengan kegiatan yang positif. Begitu Pak. Terlepas memang kan ya memang hampir menjelang bulan Ramadan itu
harga-harga itu emang selalu Ya. menjadi fenomena tersendiri tadi ya. Bahkan ada yang bilang ini gimana katanya pilpres udah beres, biasanya sudah agak mulai melandai, ini kayak malah ngajakin katanya gitu tadi. Apa ya? Kita punya departemen perdagangan sebetulnya ya. Iya. Seharusnya udah mendeteksi nih. Kalau toh ditimbun di mana sebetulnya bisa. Ya, jangan sampai orang kecil sudah kecil penghasilan, kecil harapan. Allah. Aduh, itu kasihan. Sampai Nabi mengatakan bila kemanusiaan sudah hilang saat itu, maka Tuhan sudah tidak ada di tempat itu. Sampai begitu. Nah, karena itu harga naik penting kita sama-sama lah. Dan ada hadis ini, al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Jadi hemat itu walaupun tidak termasuk rukun Islam, tapi bagian akhlak yang mulia. Sudah waktunya kita hemat. Likulli syai'in iktisad. Setiap sesuatu harus hemat. Mungkin listrik. Ada teman saya sudah 4 orang ya, mengurangi volume listriknya, dikurangi wattnya. Iya. Ada yang hemat air. Ada yang hemat belanja, biasanya ke restoran, pindah ke warteg. Gak ada masalah silahkan. Yang penting kita kan dikasih akal ya. Wa yaj'alu lisya'lal jinna la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Jadi jangan-jangan selama ini akal kita tidak difungsikan. Karena berada di dunia nyaman ya. Nah, akal diberikan oleh Allah itu ayyuslihal ma'isyah, untuk mengubah taraf hidup yang lebih baik dalam kondisi apapun. Begitu. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Nanti kita akan lanjut kembali ya. Embun Pagi Islam Memberi Solusi setelah melihat beberapa pesan berikut itu. Mangga, silakan. Cuman tadi ya, apa ya? Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ya, karena nanti banyak sekali pertanyaan dari netizen kita yang akan kita coba bahas. Tetapi sebelum itu nanti kita akan tanya dulu nih beberapa pertanyaan ke Pak Mukhtar. Dan bulan puasa selalu menjadi bulan yang kebanyakan ditunggu-tunggu gitu ya oleh umat Muslim di seluruh dunia. Tetapi ada di sebagian umat Muslim kita yang kadang-kadang ada yang pura-pura bahagia gitu kan, karena ingin karena harus bahagia, tetapi sebenarnya karena agak tertekan gitu kadang-kadang ini tadi ya, tipis dan tidak tipis gitu tadi. Di satu sisi juga bahkan juga biasanya sebelum Ramadan itu juga tindak kriminalitas yang lain-lain juga malah makin meninggi gitu. Apa ya Pak Bung ya? Tanggapan itu. Pertama, bagi siapa bahagia gitu kan? Ya. Ramalan bagi orang yang beriman. Bahkan wabasyiril mu'minin, gembirakan orang yang beriman. Orang tua dulu tuh sering periksa dulu rencana di sini tuh begabeas, sehingga menjelang Ramadan itu bagi-bagi. Bahkan kalau orang yang tidak beriman ya malah stres. Ya. Wah, ini. Jadi gembira itu bagi orang yang beriman. Bahkan wajib orang beriman itu menggembirakan orang beriman yang lain. Nah, kalau dia tidak gembira yang Ramadan, itu dipertanyakan imannya. Jadi, jalan ke surga itu sangat sulit, kata siapa? Untuk orang beriman sangat mudah. Waktu itu ada anetorik, jangan curi di jalan, masuk masjid. Makanya kalau orang-orang di daerah itu menu itu nomor keberapa? Karena satu saat Allah tidak melihat dengan apa nih bukanya, dengan apa sahurnya, di restoran mana. Allah hanya melihat iman. Dan iman itu yang menyebabkan dia nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Bahkan ada orang yang biasanya makannya 3 kali jadi 2 kali kan. Itu jatah makan siang tabung. Dan rutin setiap bulan Syawal itu dia bagi-bagi kepada yang yatim miskin dua. Dari jatah makan siang. Nah, bagi orang yang tidak beriman, ya dia nauzubillah ya. Kalau munafik mungkin terlalu kasar ya. Dengan pura-pura gembira padahal hatinya sedih. Allah Maha tahu di situ. Dia beriman atau tidak. Jadi bagi orang yang beriman, Ramadan itu harus membahagiakan. Dan dia harus bahagia dengan Ramadan itu. Karena banyak bonus. Bonus dari Allah itu Masya Allah.
Bahkan ibadah sunnah pun dikerjakannya sunnah tapi pahalanya jadi wajib. Bahkan memberi makan, minum, wasakyul mai, 1 gelas air saja kemudian berbuka, pahalanya seperti ibadah saum dan tidak mengurangi yang memberikan air. Itu luar biasa itu ya. Nah, berikutnya dalam Al-Quran ini, mayridil yahlu yashrah sadrah lil Islam. Orang yang sudah terbuka hatinya menerima iman, yashrah sadrah lil Islam. Hatinya lapang, dadanya lapang menerima syariat Islam. Bisa dibayangkan ya, kemarin saya ketemu dengan orang yang pernah di Eropa yang cukup panas. Dia dapat beasiswa sekolah. Terus saya tanya, teh kumaha di itu? Wah Ustaz, ceritalah. Jangankan ditudung, ditiung, di baju aja panas. Tidak pakai baju aja panas. Ini sudah kerudung. Ini semua orang kaget itu. Tapi ternyata setelah saya kerudung melaksanakan syariat Islam, banyak yang ikutin. Ternyata nyaman ke badan. Bagi orang yang tidak beriman, jelas perintah Allah itu ka'annama yas'alu fis sama. Sulit luar biasa, seperti diajak memendaki ke langit. Jadi orang beriman masuk Ramadan terbayang kesempatan beramal soleh. Yang tidak beriman yang terbayang kesulitan. Masya Allah. Betul tadi itu jadi apa ya? Melihat berita-berita, ngelihat harga-harga yang lain-lain, ada malah makin deg-degan dan malah jadi kontraproduktif, malah jadi menyengsarakan diri sendiri, dan apalagi nanti setelah dia langsung mikirin, waduh, Lebaran nih gimana katanya tadi, puasa aja belum, langsung udah mikirin Lebarannya gitu. Puasa kencang mikir Lebaran. Aduh, ya, jadi orang beriman tuh Ramadan yang terbayang bonus pahala, berbagai kemudahan, berbagai kesempatan. Nah, yang tidak beriman berbagai kesulitan. THR kasih pikiran hanya mah no geus ikhlaskeun mah acan ulah di pikiran teh kan belum terjadi kan. Betul sekali. Baik, pemirsa di rumah, kita akan coba bahas juga ya, ini beberapa pertanyaan sebelum nanti ke yang ini, tapi kita akan coba kulik dulu nih. Ada satu tadi ini, ada yang menanyakan gini katanya, Tan, saya ini mengumpul kan identik dengan ada munggahan katanya tadi ya dengan keluarga, tetapi mau maafin gitu ya, tetapi juga ada yang kurang setuju katanya, Tan, ngapain katanya, karena ini sudah orangnya sudah agak susah buat diiniin, tetapi karena ada niatan itu kemudian disanggah tidak boleh, apa yang mesti seharusnya dilakukan katanya? Ya, jadi gini, ada bulan Ramadan itu 1 dari 41 disebut syahrul doa, syahrul ibadah. Nah, doa dan ibadah ini tidak bisa dipisahkan, karena pasti setiap ibadah ada doa, dan doa adalah mukhul ibadah, ya otaknya ibadah. Kalau dia mau doa ibadah, Allah itu hanya menerima orang-orang yang suci, dan cara menyucikan diri adalah dengan musafah, saling memaafkan. Silahkan dirasakan lah untuk pemirsa Bandung TV yang sudah bersalaman aja, ringan pundak itu, dan terasa lega, tenang gitu. Sampai ada teman saya, Ji, saya mau tengah malam bahar, tapi bolak-balik. Kenapa? Ya pedagang ya sibuk banget itu. Saya pakai motor kan, kemana? Kita tahu kan Bumbulang tuh jauh banget kan, bolak-balik. Ada ngapain? Rek datang ke UA yang tadi Ampura. Setelah saya minta maaf langsung pulang lagi. Gimana menurut Haji saya gitu kan, saya wah bagus. Makin jauh untuk memberikan dan meminta maaf itu makin besar pahalanya. Coba orang sampai berjalan jauh untuk meminta maaf saja. Karena bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan doa. Jangan lupa ibadah kita, doa kita akan didengar oleh Allah karena suci. Dan menyucikan diri itu salah satunya adalah dengan meminta dan memberi maaf. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali illal izza, kemuliaan. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali mustajab doanya. Tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf kecuali kata Nabi, hum ahlullah. Mereka yang sering meminta dan memberi maaf itu adalah keluarga Allah. Gitu Pak. Itu. Dan itu harus menjadi apa, karena kan jangan ibadah mahdohnya terus itu ya, tapi ke sesama manusianya kadang-kadang suka agak digimanain tadi, suka agak ya. Dan bencana itu datang Pak, gitu. Dalam Quran tuh kita lihat
bencana itu datang, ainama sugifu, di mana saja berada. Badai di luar negeri, dalam kota, luar kota, pasti ada bencana. Kata Allah, kecuali bihabli minallah wa habli minanas. Orang yang menjalin hubungan dengan Allah, wa habli minanas, dan baik dengan semua manusia. Itu surat Ali Imran 112. Jadi kalau habli minallah, oh, terus saja. Yang dulur tewawu, yang tetangga tewawu, yang teman tewawu. Nah, biasanya tetap bencana datang. Atau dia sosial terus. Habli minallah tidak sama. Harus seimbang itu. Ribat ayyamudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia akan ditimpa bencana di mana saja berada kecuali yang hubungan dengan Allah baik juga dengan semua manusia. Gitu, Pak. Baik. Pemirsa di rumah, bentar lagi kita akan coba beberapa pertanyaan dari netizen kita ini lagi. Misalkan ini nih. Pak Ustadz di 681, zakat dari sekarang nggak apa-apa katanya, atau nanti biasa aja menjelang ini. Tetapi karena mungkin saking girohnya, saking lagi tingginya katanya. Iya. Biar ya. Ini gimana katanya? Kalau zakat sekarang itu ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Pada intinya zakat itu kebutuhan. Penekanannya nih. Umpama ini sudah kelihatan nih orang ini butuh banget. Kalau nggak ditolong bisa meninggal. Kalau ditolong bisa celaka. Niatkan zakat untuk bulan depan, boleh, nggak ada masalah. Cuma khusus zakat fitrah, memang itu khusus zakat fitrah. Itu dikeluarkannya boleh dari mulai Ramadan, 1 Ramadan boleh, pertengahan Ramadan boleh, maksimal sampai setelah sholat subuh. Nah, karena pasti kalau kebutuhan kan nggak bisa ditangguhkan. Jangan tangguhkan menggembirakan orang dengan cara menahan hak dia. Kelihatannya nih pertengahan Ramadan dia butuh, udah zakat saja. Kalau siapa tahu nanti Idul Fitri itu meninggal, kita dosa. Gitu, Pak. Oke deh. Baik, pemirsa di rumah, kita akan menghadapi beberapa pesan dulu setelah melihat beberapa iklan berikut ini. Mangga, silakan. Biasanya kalau Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi ya. Masih di line interaktif yang sama di 022721414 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 610 ya. Pemirsa di rumah nanti bisa interaktif atau bisa datang langsung ke rumah beliau ya. Tentu dengan beliaunya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi sedang ada di rumah ya. Baik, kita akan lanjut lagi tadi ya. Ini juga Pak Ustadz ini ingin menanyakan ini, tahrim dengan sholawat itu atau tilawah itu ada yang lain katanya tadi, ini sebenarnya apa sih perbedaan yang lainnya gitu? Tahrim itu semacam dilalah ya, tanda gitu kan, untuk membangunkan. Kalau dulu kan tiap rumah boleh dikatakan belum ada jam ya. Iya. Sekarang anak kecil udah punya jam sekarang itu. Jadi bukan saatnya tahrim mengganggu orang. Saya sempat didatangi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang ada ayah naon teh. Ini cenah geus ngaji setengah tilu udah ngaji, jam 2 sudah cecerewetan. Kita kan baru pulang kerja jam 10 malam dan jam 11 kalau hari Ahad karena dia di kafe mungkin ya. Jam 11 baru pulang ya, kita capek. Mau protes gimana ada ya perintah keadaan gitu kan. Saya bilang, mana sih akangna? Ngobrolnya. Islam itu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Jadi baik, kalau tidak menimbulkan nyaman tidak baik. Tujuan baik caranya salah jadi masalah. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Itu Islam. Bagaimana laukna benang cina herang kata orang Sunda gitu kan ya. Nah karena itu musyawarah yang baik. Hanya musyawarah. Mengerucutlah boleh tahrim
kurang lebih 15 menit sebelum sahur. Disepakati waktu itu jam 4 kurang seperempat. Nah, udah merah sampai sekarang. Nah, jadi apakah dengan sholawat, tilawah Quran, ada istilah sunnah pepujian ya, mah enggak. Tapi jangan mengganggu orang lain. Gitu. Apalagi Islam itu hadir membawa keselamatan dan menyelamatkan. Apalagi masjid-masjid yang dekat non-muslim kan banyak tuh di Bandung. Begitu. Dan ini udah menjadi apa, pemerintah kota dan pemerintah daerah juga sama tadi. Iya, ada perdanya loh, nggak salah. Udah Ada perdanya. masuk ya. Baik, pemirsa di rumah. Kita lanjut lagi ya. Ini apa? Ini juga pingin lagi di ini makna tadarus katanya biar lebih ini lagi katanya. Gimana Tad? Iya, satu dari 41 nama Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, bahkan zaman Nabi itu cuti ya. Tidak kerja Sama sekali. Jadi selama 1 bulan ini tuh benar-benar total jenderal buat ibadah, benar-benar ritual sosial. Jadi 11 bulan sudah cukup sebetulnya. 11 bulan tuh anu tani dagang lah. Bisa kalau di sana ya istilah leutnya. Hasil tani disimpan semua. Nanti Ramadan itu tinggal menikmati. Makanya orang-orang yang bawa iman ke Bandung lah, taruhlah tukang-tukang kupat tahu dari Singaparna ya. Ramadan itu libur biasanya. Sampai mulai tukang kupat tahu bulan Ramadan lain orang Tasik. Terus apa kerjaan? Saya bilang, ada apa katanya, bikin kupat segala macam untuk persoalan. Bahkan kami lebih berkah katanya dengan libur Ramadan itu. Nah, jadi 11 bulan itu untuk dunia, walaupun lahirnya di situ ya. Nah, sebulan khusus untuk akhirat. Nah, terus gimana kalau orang itu kerja bulan Ramadan segala macam? Nggak ada masalah, silahkan. Yang penting al-asli ya, mengatur waktu saja. Nah, itikaf juga sama. Kalau punya itikaf itu tidak mengganggu pekerjaan pokok, silahkan. Minimal 50 ayat baca Quran lah, minimal itu. Yang ada keluk terus setiap saat, ya wajar, jamaah Rasul libur. Nah, salah satunya adalah simpan waktu untuk baca Quran. Yang belum bisa baca, tadarus arahkan kepada pemutahurupan Al-Quran. Yang sudah bisa baca, arahkan kepada tilawah, memahami. Yang sudah memahami, arahkan kepada tahfiz, hafalan. Nanti kepada hifdzil ahkamil Quran, menjaga hukum-hukum Al-Quran. Tadarus tidak kelihatan baca Yasin, tidak kelihatan Al-Quran, tapi dia menyentuh dana yatim, buka bersama. Dia telah menjadikan Al-Quran sebagai hiasan amal soleh. Masya Allah. Gitu ya, tadarus itu ya. Luar biasa ini. Lanjut lagi tadi ya. Ini nah kalau misalkan apa tadarus gitu, itu tuh baca Quran tuh sebaiknya pada subuh atau sebelum tidur katanya, karena atau memang terus-terusan, atau juga ada yang dia yang ingin menanyakan, saya pengen lebih ini aja kayaknya yang paling afdolnya yang mana katanya. Hadisnya gini, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Nah, Pak, perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Itu dalilnya itu. Perbanyak baca Quran. Beda dengan bulan yang lain lah gitu ya. Karena sungguhnya rumah yang tidak kenal Al-Quran dalam yakil herhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahli, penghuni akan ditimpa berbagai kesusahan. Nah, kalau ingin tambah kebaikan, volumenya ditambah. Kapan waktu yang bagus? Masih tak sesuai dengan waktu yang ada. Hanya tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok sebagai ibu, masak, sebagai bapak, sebagai anak. Tetap ada waktu. Asal cenderung ingin ba'da subuh, silakan. Saya waktu ba'da asar saja, silakan. Saya kayaknya nyelesainya jam 10 sampai 12, silakan. Dan itu termasuk bagian dari amal soleh yang menjadikan Al-Quran sebagai amalan pertama dan utama. Karena bulan Ramadan itu kan ulang tahun Al-Quran. Ulang tahun Al-Quran, bulan Ramadan. Jadi waktunya silakan, pada subuh saja Bang. Tapi kalau lihat di Bandung kebanyakan jam 10 sampai jam menjelang duhur itu. Bagus itu. Karena waktu yang kan nggak masak, nggak apa gitu. Itu. Oke. Baik. Lanjut lagi ya, pemirsa di rumah. Kemudian ini nih, apa kalau witir katanya tadi ya di 594. Ini witir bulan Ramadan katanya, apakah dengan tahajud itu teknisnya gimana katanya tadi?
penggabungan witir dengan tahajud di bulan Ramadan yang lain-lain? Kalau di Mekah ya, di Mekah semuanya tarawih sampai jam 11. Berhenti tanpa witir waktu itu. Tak lalu semua menghafal, mulai lagi jam tahajud. Jadi tarawih 20, tahajud 8, diakhiri witir. Jadi di Mekah itu 33 ya. 33 rakaat. Tapi bila ada yang 11, ada yang 23 langsung pulang, nggak ada yang marah. Jadi kalau mau tahajud, tarawih tanpa witir. Malamnya tahajud witir. Atau tarawih witir, malamnya tahajud tanpa witir. Karena tahajud milik semua bulan, tarawih itu milik bulan Ramadan. Witir adalah sholat ganjil yang dikerjakan pada malam hari. Tidak ada hubungannya dengan penutup dan pembuka sholat. Jadi umpamanya ibu-ibu nih, tarawih sudah atas witir ya, pas sahur masak, kebetulan sedang ada waktu jeda nih 20 menit nunggu nasi atau apa, sholat tahajud silahkan tanpa witir, karena witir sudah di masjid tadi dengan tarawih, atau tarawih tanpa witir, nah, tahajud dengan witir. Jadi lentur silahkan gitu Pak. Oke, sama ini lagi dan ini juga ini agak lumayan filosofis ini, 513 katanya Tan. Kalau saum itu dikerjakan karena pahala, terus itu boleh atau tidak katanya Tan? Ya maksudnya dia ingin jadi ini ke pahala bukan karena Allahnya katanya Tan. Jadi seolah-olah jadi ngejar itu nyata bonusnya ininya. Jadi coba Tan, gimana memang Tan? gini, setiap amal soleh ada pahalanya. Dan boleh kita minta pahala, boleh. Pahalanya apa saja, boleh diburuhkan. Gini maunya, ya Allah jadikan saum ini sebagai jaminan anak-anak soleh. Tahun ini, berikutnya, tahun berikutnya, ya Allah jadikan saum tahun ini di lapangan rezeki, silahkan. Itu ayatnya, wabtagu ilahil wasilah. Carilah media, carilah tawassul, perantara. Nah itu gimana kalau kita minta pahala yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Karena Allah siapkan, minimal dalam hadis itu kan, orang yang saumnya bagus itu masuk ke surga. Pintunya namanya Ar-Royan. Lewat situ semua Ar-Royan. Jadi ya Allah jadikan saum ini pembuka pintu Ar-Royan. Boleh. Nah, cuma gimana nih kalau orang yang hanya pahala terus gak ada nilainya. Makanya ikhlas itu katanya in ajriya ila Allah. Tidak mengharapkan sesuatu kecuali pasrah kepada Allah. Makanya jangan Gusti. Saum abdi kakirangan kelebihan. Kalau toh ada kekurangan jelas banyak, minta disempurnakan dengan sholawat dan segala macam. Jadi orang yang masrahkan kepada Allah itu yang paling bagus. Kita tinggal kanan kiri. Terus gimana kalau dia saum ria, lihat mertua, nggak apa-apa. Saum ria lebih baik daripada ikhlas nggak saum. Baik, pemirsa di rumah, kita akan iklan dulu ya. Nanti kita akan coba kembali lagi setelah melihat beberapa iklan berikut ini. Mangga, silakan pemirsa. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali ya. Tan, ini ada yang menanyakan gini katanya Tan, Pak Ustadz pengen dijelasin apa saumnya orang-orang terdahulu sampai dengan kondisi perang, dengan kondisi segala kesulitan, tetapi kualitas puasa, kualitas babaginya luar biasa. Coba Tan, gimana Tan? Menjabat para sahabat itu Tan. Kalau kita lihat saum itu bukan hanya milik orang yang punya ya, termasuk yang tidak punya. Jadi kembali kepada kekuatan iman. Karena kalau sudah man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Jadi kekhawatiran dengan makhluk itu kan selain dari Allah. Kekhawatiran dengan anak, kekhawatiran dengan kedudukan, kekhawatiran dengan harta tidak begitu besar. Yang penting saya punya iman. Saya dibayangkan ya, saya punya kawan mungkin datang sini ke sini. Memang ada dalam Quran, dalam hadisnya kan,
awal ala safar, kalau perjalanan boleh berbuka gitu kan. Itu ke Banten zaman itu ya pakai bis, udah meninggal orangnya. Tidak buka itu. Pada aduh udah lulus gitunya, udah lulus. Walaupun nggak muntah ya enggak. Tapi setelah itu dia baca Rabbana la tuzigh qulubana terus itu, ya Allah jangan palingkan hatiku setelah dapat hidayah. Terus baca itu gini-gini gitu. Ji cina orang siga rasul cina kan bawa sarung tuh diikat, dan benar kata kalau diikat kencang lapar hilang katanya. Coba ya, sampai saya merenung itu, oh gitu, iya saya diikat dengan itu, terus saya baca sholawat terus bikin doa, alhamdulillah selamat. Itu yang dibilang wa angtasumu khairul lakum. Jika kalian saum karena iman, pasti nyaman. Sekalipun di depan musuh, sekalipun tidak ada makanan. Banyak orang-orang di pengungsi waktu tahun lalu itu ada banjir di mana lah itu, hanya berbuka dengan air putih. Tapi lebih jag-jag tiba lalu sahur. Ada kekuatan iman yang luar biasa. Dalam Quran ini Pak ada, iya nasurkumullah fala ghaliba. Bagi yang sudah imannya total, jika Allah sudah menolong orang itu, fala ghaliba, maka tidak ada yang mampu mengalahkan orang itu. Banyak sekalipun manusia berkumpul semuanya untuk menjatuhkanmu, nggak bisa jatuh, karena dia akan jatuh hanya takdir Allah. Ketika Nabi Musa, Firaun kan sengaja 3 hari 3 malam tuh kebun binatang pribadinya nggak dikasih makan itu. Asia dimasukkan, dirawai harapannya, malah menjajah Siti Asia. Dan ternyata Firaun tambah marah, dibunuh di tangan suaminya kan, Siti Asia itu. Surah Rabbi ibnili indaka itu jannah wa najmi qaum muslimin. Jika sudah iman yang bicara, tenang ludeng kata orang Sunda. Tenang ludeng, nggak ada yang takut. Luar biasa. Dan itu lapar sekali nggak ada masalah. Lapar sakit dengan mal paes gitu kan. Orangnya gitu, mal paes itu. Banyak orang yang makannya bagus malah maut gitu kan. Orang-orang yang berbuka dengan singkong, dengan tenang-tenang, karena iman itu dorongannya luar biasa. Nutrisi yang menghilangkan lapar, nutrisi yang menghilangkan haus, nutrisi yang menghilangkan lelah. Kenapa? Karena iman. Iman itu luar biasa ini. Dan orang-orang, dan ini tadi apa, sehat-sehatnya tuh orang-orang terdahulu yang terus melakukan puasa dengan baik, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, itu paripurna banget tadi ya, kondisi badan, kondisi pikiran, kondisi ini tuh benar-benar sehat, baik dalam tindak tanduk yang lain, itu akan melahirkan yang luar biasa tadi ya. Makanya satu itu, kedua makanan itu halal. Kalau berbuka sahur dengan makanan halal, itu ada energi yang melahirkan kekuatan yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i ketika bertamu ke Imam Ahmad bin Hambal, makannya selalu banyak. Terus sampai orang tuh nanya, mentuang dia jadi banyak itu. Makanan yang disiapkan oleh keluargamu, makanan yang halal. Karena itu kapan lagi katanya. Saya makan banyak, karena berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki akan mengalir kalau yang dimakan yang halal. Itu juga mempengaruhi itu. Walaupun mewah tapi makan yang nggak halal tetap nggak berkah itu. Walaupun dengan garam ataupun tahu tempe, mun halal mah terapna daging lagi. Baik, pemirsa di rumah ya, ini kita akan kembali lagi ke pertanyaan. Pak Ustadz ingin bertanya nih, apakah ada kemungkinan perdamaian katanya di tengah sengketa sengkarut pilpres ini, katanya tadi, mengingat ini kan sebentar lagi bulan puasa bulan ini, tetapi katanya dengan ada usulan sampai ini, usulan hak angket yang lain-lain, coba tadi gimana tadi ngelihat secara ini ya tadi? Ya, apa ya Pak Gung ya, pilpres itu kan termasuk pesta bahagia harusnya. Bahagia jangan berakhir duka, harus berakhir bahagia. Tapi jangan lupa, al-khianatu tajlun wal faqra. Kalau sudah ada khianat, itu pasti kefakiran dan kematian. Mati keakraban, mati kedamaian, mati keharmonisan, mati bahagia. Karena pada khianat. Dan ternyata satu orang khianat itu dampaknya kepada semua.
dalam agama itu. Karena adzambu syu'mun bighairi fa'ili. Dosa itu membawa sial, bukan pelakunya. Dosa besar salah satu adalah khianat. Ada yang disebut dengan dolimul li jamaah, mendolimi orang banyak. Walau alam dengan cara apa ya kita nggak tahu. Cuma kalau ada indikasi mendolimi itu pasti ujungnya pasti berakhir dengan luka, berakhir dengan kemelaratan. Tapi kalau baik, demokratis, tidak ada khianat, pasti ujungnya damai. Siapa yang ingin berantem nggak mungkin. Ini kalau sudah masuk ke dunia politik kadang-kadang, waduh luar biasa. Yang ada kepentingan. Ini kuning nih. Kalau politik, ini bukan kuning, hitam. Orang semua mengatakan hitam. Dan ternyata kalau sudah masuk ke dunia politik, biasanya kepentingan yang ada, bukan kebenaran. Ini hati-hati. Kalau sudah kepentingan, ya pasti rakus kesalahannya. Dan ujungnya kemelaratan, duka ujungnya. Nah ini tadi Allah akan mencabut kekuasaan seorang raja itu dengan caranya Allah itu apapun caranya tadi itu bisa tiba-tiba bisa runtuh, bisa ini coba tadi gimana tadi? Waktu izzu bang tasya, waktu zilu bang tasya, Allah akan mengangkat derajat orang. Nah itu. Waktu zilu bang tasya, Allah akan menjatuhkan. Makanya akan tergantung Gusti. Hanya yang jelas kita sudah berperan untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah menakdirkan lain, itu lain lagi. Jadi ada yang disebut dengan eksekusi ilahi. Dan itu hanya diberikan pada orang-orang, ada titik nazir di mana Allah akan memberikan azab. Hanya kita harus benar-benar pasrah kepada Allah. Tapi kita harus berusaha. Berusaha untuk berbuat baik. Karena wa man jala khairan hasala itu. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Nah, karena kebaikan itu yang harus akan terus kembangkan mana berbuat baik. Sekalipun kondisi ekonomi sedang marat-marit, tetap berbuat baik. Karena Allah ingin melihat mana yang berbuat baik di situ. Nah, tapi alhamdulillah kalau sudah damai, saling memaafkan, itu yang kita harapkan. Tapi tetap khianat harus ada hukumannya. Ya, dan itu bagian dari sunatullah ya. Kalau sudah satu tempat berbuat tidak jujur, khianat, curang, pasti curang itu paling dibenci dalam Quran. Kalau pedagang tuh kalau dia jujur, soleh, soleha, berjumpa dengan Nabi, tidak ada perbedaan kecuali 1 derajat. Tapi kalau curang, wailul lil mutaffifin, neraka bagi orang yang curang. Dagang ini mempertaruhkan 280 juta warga kita. Luar biasa tadi. Ya. Dan yang disakiti belok banyak. Dikit saja langsung bisa merubah ini semuanya jadi. So, Tad, ini ada lagi tadi ya sama ini Tad apa? Pak Ustadz, tolong bahas lagi dong katanya yang kemarin yang tentang pesantren katanya Tad, yang ada kasus sampai ada perundungan, sampai ada dibully yang lain-lain. Ini gimana Tad katanya Tad membereskan dalam artian jangan sampai institusi pesantren yang udah ribuan tahun dibangun oleh dan menghasilkan para kader-kader sehingga hal-hal yang seperti ini juga lumayan bisa menjadi lumayan jadi goncang gitu tadi. Ini gimana tadi jalan? Ya, untuk pemirsa Bandung TV yang anaknya yang sedang pesantren, termasuk saya lah, karena anak saya semuanya pesantren dari pertama sampai terakhir sekarang masih pesantren juga. Yang saya rasakan orang tua harus patuh aktif. Bulannya budak teh bulu aktif ke pesantren. Oh ternyata airnya kotor. Coba dengan orang tua ngumpul semuanya, bikin sumur yang bersih umpamanya. Harus aktif itu. Karena ada ustadz yang kadang-kadang, budak saya jadi bulu dia, kumaha jawaban pijadian gitu. Pijadian jadi bulu. Jadi bunyadin anazopah, agama itu dibangun dengan dasar kebersihan. Kita beragama tidak cukup dengan salat, bersih nggak? Kalau kelihatan nggak bersih, dia jauh dari agama. Satu itu. Dan semua kitab bicara apa? Bab pertama pasti kebersihan. Kasih tafsir Mizan ya. Itu kalau nggak salah itu ada bab lain. Nah, jadi orang tua harus patuh aktif. Siapa orang tua yang mesantren anaknya, wali kelasnya hafal. Anak sekarang wali kelas ada 3, yang di kamar, yang di kelas, yang ekstrakurikuler. Terus kontak itu. Kalau perlu dengan pimpinan pesantrennya. Kalau cukup dengan orang kedua, udah kedua. Kedua, jangan lupa pesantren itu
Ya, manusia biasa. Ya, Ada saatnya dengar orang tua, manusia biasa. ada saatnya dengar anak, ada saatnya dengar orang lain. Nah, dan pihak pesantren pun sama, harus welcome menerima usulan. Jangan sampai hanya mendengar, ingin dengar saja, nggak pernah mendengar. Gitu. Ternyata waktu anak saya juga sama tuh, waktu yang paling kecil tuh. Ketika gatal, toiletnya sudah 6 bulan nggak pernah dicuci ya. Kayak gitulah. Yang di tempat lain bahkan masih ada tumila ya. Karena ternyata ada waktunya jemur kasur umpamanya. Ada waktunya jemur pakaian. Karena anak-anak tuh belum tahu ya cara mandi yang bagus gimana, sehingga pesantren itu harus benar-benar wah totalitas itu. Karena kalau sudah, nah jangan lupa juga ada komunitas tertentu yang kadang-kadang antar geng itu. Antar geng ketemu di situ. Karena banyak yang pesantren itu bukan karena ketulusan, karena hukuman. Ada kesan sok pun nakal ke pesantren kan. Nah, ya nunakal teh panggil di pesantren. Bikinnya langsung grup. Nah, kadang-kadang grupnya di keamanan, ujungnya teh dia membuli, dan itu tidak tembus pimpinan pesantren kadang-kadang. Makanya harus benar-benar terbuka. Ini wali kelasnya ini, kalau ada masalah ini harus terus terang di situ. Gitu Pak ya. Ya jangan sampai ada lagi jadi ada emosi tidak percaya kepada institusi pesantren juga, itu malah secara keseluruhan malah lebih berbahaya lagi. Ya. Oke. Dan waktunya sayang sekali, memang kita sudah hampir mau beres. Kasih konklusi sama kasih pemirsa Bandung TV. Siapa yang bahagia lahir batin, mau masuk Ramadan, haramallahu badanu ala nar, diharamkan badannya masuk neraka. Yang kedua, Ramadan adalah menjemput jamuan dari Allah, menyebut pahala. Ramadan merupakan kesempatan untuk berbuat baik. Wa man jara akhiran hasada ibtah. Siapa yang nanam kebaikan, maka seluruh ini akan tercapai. Ramadan bulan yang tepat untuk berbuat baik, sifatnya ritual ataupun sosial. Yang terakhir, jangan lupa, siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, dia akan rugi dari kiamat nanti. Karena itu alhamdulillah, semua alhamdulillah, mudah-mudahan usaha kita sampai Ramadan yang akan datang. Ya. Insya Allah Ramadan depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang, dan maaf lahir batin. Selamat menjemput bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, kita Rabu depan mudah-mudahan sudah di bulan puasa. Kita akan coba kembali lagi, kalau dikasih umur, kalau dikasih waktu ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ucup nggak ada lagi, Pak Ucup, Pak Najumuddin, saya ada. Pak